Kan udah gua bilang, masih nggak percaya kan? Dari kemarin pas di live kayak, pas di grup WhatsApp ngelantur corpse kayak, masih banyak banget tuh dari tahun lalu bahkan ngomong, Bang, bikin prediksi Madam Web, Bang. Ini pasti keren abis, Bang. Ini adalah film prequel Spider-Man, Bang. Lu nggak lihat, Bang, di trailernya? Ada Uncle Ben loh, ada Ben Parker loh. Apalagi aktris-aktrisnya Sydney Sweeney, Dakota Johnson. Pasti mantap-mantap nih filmnya, Bang. Yuk, bahas. udah lihat sendiri kan filmnya kayak gimana kan? Kita bahas kali ini, kita bahas. Tenang aja. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip belum? Jangan lupa kalian semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, gue pengen ucapkan selamat hari Valentine's Day dulu. Karena kita ada di tanggal 14 ya, hari ini pas gue syuting. Harusnya sih uploadnya besok di tanggal 15. Ya, tapi masih dalam rangka Valentine's Day bagi yang merayakan ya. Ya, kalau misalnya kalian yang tidak merayakan, jangan berkecil hati. Tenang aja, karena kalian juga akan tetap merayakan pesta demokrasi, ya kan, pesta rakyat nih, karena nih tuh baru gua nyoblos bos, tadi bos ya. Enggak, ini maksud gua udah nyoblos nih. Ya, jadi kalau kalian yang udah nyoblos, nah kalian bisa diskusi juga lah nanti di grup WhatsApp. Makanya join grup WhatsApp kita di Ngelantur Corps lah. Nggak apa-apa, kita diskusi-diskusi masih di pesta-pesta demokrasi seperti ini. Oke lah, it's okay. Tapi pas banget ya, tanggal 14 ada Valentine's Day, habis itu ada pemilu juga. Di bioskop muncullah film Madam Web. Iya kan? Tadi habis gua nyoblos langsung gua ke mall nonton film Madam Web langsung, nggak usah basa-basi gitu. Jadi kali ini kita langsung masuk aja di segmen review. Dan seperti biasa, review yang ngelantur selalu buat itu adalah versi non-spoiler. Jadi tidak akan ada spoiler sama sekali. Jadi kalian kalau mau nonton review gue dulu, baru nonton filmnya boleh. Atau misalnya mau nonton filmnya dulu, baru nonton review gue juga boleh. Oke, yang kalian sudah lihat di thumbnail, kita akan membahas sebuah film yang sangat-sangat luar biasa. Fenomenal, fantastis, Mamma Mia, Lezato, luar biasa, dewa mampus nih film. Kita beri tepuk tangan dulu buat Madam Web. Siap. Mantap. Ini kita bakal bahas, kita kulas ini ya. Nah gini ya, seperti yang tadi gue udah ngomong di opening, kalian mungkin menganggap ini film akan keren karena berhubungan dengan Spider-Man gitu kan. Ini aja dari Sony Spider-Man Universe gitu. Cuman ya gue punya parameter lainnya dalam menilai sebuah film, dan memang gue kan jarang-jarang mau bikin prediksi begitu-begitu kan. Makanya ya apalagi Madam Web ini menurut gue nggak terlalu penting, dan udah kelihatan sebenarnya dari posternya, dari trailernya aja, yang trailernya kayak fanmade banget sumpah. Lu kalau perhatiin trailer tuh udah kayak fanmade, makanya lu jangan asal tergiring opini dengan breakdown yang detail-detail, misalnya yang keren-keren kayak mau ngomongin ada Ben Parker gini. Maksudnya kalian jangan gara-gara begitu doang langsung bakal ini pasti keren banget gitu. Yang lu lihat tuh eksekusinya bos. Lu lihat dari trailernya aja udah kayak fanmade gitu, posternya kayak begitu, terus ya sinopsisnya, terus Sony Spider-Man Universe yang kalian tahu sendiri di SSU itu selama ini filmnya apa ya? Venom 1 oke lah bagus, tapi Venom 2 sampah. Morbius, mohon maaf. Ya nggak usah kita bahas lagi tuh Morbius gitu. Ya apalagi nanti project-project berikutnya juga Kraven the Hunter yang menurut gua nggak punya potensi yang cukup cukup menjanjikan. Ya kita nggak bisa ngejudge terlalu dini sih. Cuman maksudnya ya buktinya salah satunya Madam Web yang dari awal gue udah bilang nih bakal flop sih menurut gua, prediksi gua gitu. Tapi ya kalian bisa lihat sendiri kan di bioskop. Nggak tahu kalau kalian punya pendapat yang beda, nanti tulis di kolom komentar ya. Bisa aja menurut kalian bagus, nggak apa-apa. Masing-masing punya pendapat, masing-masing bebas. Siapa tahu gitu kan yang udah nyoblos tadi, terus habis itu melihat sampai saat ini kan, tadi gue cek tuh persentasenya Pak Prabowo masih paling tinggi ya, 02 masih paling tinggi. Siapa tahu yang masih kesel, masih sedih gitu kan, nonton aja Madam Web, dijamin makin sedih. Ya, oke, gue pengen kasih tahu dulu. Ini SSU di sini kolaborasi ya sama Marvel Entertainment. Ini gue juga agak kaget. Disutradarai sama S.J. Clarkson yang memang sudah menyutradarai kalau misalnya film superhero sebelumnya, series sih The Defenders, Jessica Jones kalau nggak salah dia juga yang sutradarain gitu ya. Jadi udah bisa dapat gambaran kalau memang mau dibawa lebih ke arah street level. Kelihatan nanti kalian kalau nonton filmnya memang agak street level, nggak yang sampai kayak visual effect CGI yang gila-gilaan banget gitu modelnya. Dan terlihat sekali kalau misalnya film Madam Web ini sangat-sangat mengandalkan fan service yang
mau ditahan-tahan gitu. Istilahnya nggak fan service yang blak-blakan banget yang kayak, wih ada ini Easter egg, wih kan cameo. Enggak. Ini lebih ke fan service yang bagi fans Spider-Man aja. Kan ini emang di Sony Spider-Man Universe gitu. Mungkin kayaknya sih satu universe sama Morbius sama Venom harusnya ya. Nah, di film yang satu ini menceritakan sebenarnya prequel dari filmnya Spider-Man. Bisa gue bilang karena kalian bisa melihat ada Uncle Ben, bener ya, ada Ben Parker yang kita bahkan dikasih lihat juga Mary Parker nih, istrinya Richard Parker nih, papa sama mamanya Peter Parker, papa mamanya Spider-Man gitu, yang memang udah mati ketika Peter Parker ini menjadi Spider-Man. Kalau di cerita aslinya kan seperti itu ya. Nah, di sini Peter Parkernya diceritakan masih bayi, bahkan ya baru masih di dalam kandungan dan nanti lahir gitu. Nah, bahkan nama Peter Parker ini ditahan-tahan gitu sampai akhir film. Jadi memang fan service-nya tuh kayak buat para pecinta fans Spider-Man aja yang udah gregetan, wih ini Peter Parker nih gitu loh. Tapi ya sekedar itu aja untuk mengulik hal menarik dari film Madam Web ini, menceritakan seseorang gadis ya bernama Cassandra Webb nih. Dia seorang paramedis di Manhattan dan dia ini baru sadar gitu kalau misalnya selama ini dia tuh punya skillnya Roy Kimochi. Nah, ya kan dia bisa ngeramal bos. Dan dia baru tahu di film ini. Dan singkat cerita, entah bagaimana caranya dia ketemu sama 3 gadis ya, 3 wanita, dan dia terkoneksi ya secara langsung nih sama mereka gitu. Dan akhirnya dia harus menjaga 3 orang ini dengan kekuatan skill Roy Kimochi-nya itu ya, meramal masa depan. Karena memang 3 orang ini diincar sama musuhnya juga. Musuhnya itu punya koneksi juga nih sama Cassandra Webb, sama masa lalunya Cassandra Webb. Lebih tepatnya mamanya Cassandra Webb sih. Ya punya hubungan sama si musuh utamanya nih yang namanya Ezekiel Sims gitu. Jadi sekedar itu doang. Ya ceritanya udah, gue nggak bisa cerita macam-macam lagi karena memang ya begitu-begitu aja sih menurut gue ceritanya. Cuman oke, gue pengen nge-highlight satu permasalahan yang paling fatal ketika gue menonton film ini. Apa? Jarang-jarang ya film punya masalah di bagian sininya, maksudnya yang paling fatalnya itu apa? Sinematografi bos. ini gue nggak tahu ya, ketika gue cek sinematografernya ya, DOP-nya tuh itu si Mauro Fiore. Nah, si Mauro Fiore ini gue prediksi ya, dia ini adalah pemain profesional dari Musical.ly. Jadi kalau kalian tahu tuh sebelum ada TikTok ya, dulu yang nge-trend itu buat anak-anak nge-hits ya, anak-anak alay gitu yang pakai Musical.ly, yang biasa tau gak sih yang pakai musik itu yang gerak-gerak gini kan, pakai HP. Nah, gua prediksi ya si Mauro Fiore ini adalah profesional di bagian Musical.ly dia. Karena setiap kali gue melihat sinematografi dari film Madam Web ini, mabok gua nontonnya, sumpah mabok gua. Udah kayak kena vertigo gitu gua. Lu bayangin ya, kameranya itu demen banget yang namanya pergerakan kamera muter begini, buset. Berkali-kali lu nonton dari awal film sampai akhir film, ketika bagian action atau apa, itu diputer begini lagi. Yang dari awal gue udah pantau itu ya, pas gue awal nonton ya, bener-bener opening scene ya, lu perhatiin deh, sering banget zoom gak jelas gitu. Zoom ala gue ngeliat tuh kayak komedi angle komedi gitu, pergerakan kamera komedi itu nggak sih? Kalau komedi kan sering tuh yang zoom spontan gitu, zoom in zap gitu kayak gini. Dan itu berkali-kali bos, nggak cuma sekali 2 kali 3 kali, berkali-kali dilakuin. Gue pusing banget gitu, udah di zoomin gitu kan, diputer-puter begini, abis itu kameranya mainnya miring begini. Gue nggak ngerti ini tuh bener-bener kayak gua pas masih sekolah dulu ya, karena ketika gua sekolah dulu, gua inget masih pas ada pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran apa, bahasa Inggris juga sering ada pelajaran tuh tugasnya itu bikin short movie lah di sekolah dulu tuh ya, di bahasa Indonesia kalau nggak salah tuh ya, film pendek lah kalau nggak salah. Nah itu ketika gue megang kamera ya, gue pegang kamera tuh gue sering banget dulu memang miring gitu, karena gue anggap keren dulu kan, estetik gitu kan, biar aneh gitu kan. Kalau ini kan biasa gitu kan, kayak gini ya dimiringin gitu, biar lebih estetik aja gitu, gue ngerasain. Tapi kan maksudnya ternyata ketika makin gede gue belajar kan nggak seharusnya begituin semua gitu. Setiap angle-nya kan harusnya ada maknanya, maksudnya apa gitu, angle-nya angle ya kan, angle dari atas tuh maksudnya apa, ada maksud dibalik frame setiap scene dalam film gitu. Nah untuk di Madam Web ini menurut gue nggak ada yang bermakna sama sekali, mau dibikin keren-kerenan aja sama si Mauro Fiore dengan angle Musical.ly gitu, bisa gue bilang. Ya sebenarnya kalau dalam istilahnya kamera gitu ya, adalah tekniknya itu kalau nggak salah namanya kamera roll ya, tekniknya buat muter kamera seperti itu.
itu kan bisa temukan dalam shot-shot yang sebenarnya keren sinematik, misalnya di film Black Panther. Coba kalian tonton ketika Killmonger masuk dalam tahta pertama kali dia jadi Raja Wakanda tuh ya. Itu di shotnya tuh dari kebalik dulu, baru diputar gini. Terus habis itu apalagi diiringi dengan theme songnya si Killmonger gitu ya, dengan wah ya kan, keren sekali. Itu benar-benar dapat badass kesannya gitu. Atau misalnya film The Dark Knight ketika Joker terakhir ditangkap tuh, yang dia terakhir udah ditangkap sama Batman, itu juga sama, shotnya tuh dari kebalik dulu kan. An unstoppable force meets an immovable object. Diputar gini gitu. Ya itu namanya kamera roll. Cuma itu bener-bener lu temuin di setiap scene action film Madame Web ini, Pak. Bener-bener kamera roll semua gitu. Makanya emang gue bilang kayak si Mario Fiore ini demen main musical gitu, yang suka-suka kamera roll gitu. Terus actingnya nih. Ya, gue pengen bahas masalah berikut apa selain dari masalah sinematografi, masalah acting. Karena buat gue, karena ini film superhero yang gak semasif itu dalam hal CGI gitu, yang efek-efeknya gila-gilaan, yang berantemnya gila-gilaan gitu. Jadi dramanya nih yang pengen ditonjolkan dari film ini, gue kerasanya gitu. Tapi masalahnya kalau lu mau ngomongin drama, acting itu sangat matter sekali. Misalnya nih, ya di sini kan Dakota Johnson. Oke lah, Dakota Johnson emang begitu-begitu aja gitu di film-filmnya. Nah, tapi di sini kan ada 3 orang nih, 3 gadis yang ditolongin sama dia, yang diperankan sama Sydney Sweeney ya, idaman para pria sekali. Ada Celeste O'Connor juga dan Isabella Merced nih. Nah, 3 orang ini bener-bener lu kalau nonton di film Madame Web ya, sehari latihan lah. Sehari diketemuin gitu, latihan bareng nih, ngobrol-ngobrol gitu. Karena memang mereka udah pernah jadi aktris sebelumnya, jadi ya udah pasti bisa acting. Cuman ya gitu, jadi chemistry-nya nggak jalan sama sekali, Pak. Bener-bener kaku banget, kayak cuman mau seolah-olah sok-sokan dibuat natural gitu, kayak kerasa banget bohongan. Karena kenapa? Karena chemistry-nya nggak sedip itu. Dan bahkan dari 3 orang ini yang gue inget paling si Julia apa tuh. Makanya 2 orangnya udah kagak inget lagi gue namanya gitu. Jadi 3 orang ini menurut gue nggak ada karakterisasi yang menonjol. Nggak ada pendalaman karakter yang cukup baik gitu. Dari 3 orang ini. Nggak ada yang berkesan, sama sekali nggak ada yang berkesan. Dan lagi-lagi kalau misalnya kita mau ngomongin film superhero ya bos, yang paling utama itu adalah villain gitu, yang paling penting, salah satu yang paling penting lah. Karena ya gue pernah bilang, villain itu istilahnya yang protagonis, cuman beda side aja, tergantung kita mau perspektif mau pilih yang mana nih. Nah, di sini Ezekiel Sims sih dengan kostum Spider-Man hitam kayak begitu diperankan sama Tahar Rahim ya. Aduh, Pak. Kayak gak ada berkesannya lagi-lagi sama sekali gitu. Udah nggak ada dapet kesan terornya sama sekali, nggak ada motif villain sama sekali gitu. Ini menurut gue cuman kayak mengambil cerita ya ala-ala The Chosen One pada film-film lain. Lo kalau misalnya nonton film-film The Chosen One kayak misalnya Kung Fu Panda itu kan, Sipo misalnya, lu punya destiny untuk menjadi Dragon Warrior, untuk mengalahkan siapa gitu istilahnya lah. Maksudnya ini kan narasi yang udah dibangun dalam film-film lain, misalnya Harry Potter ya kan, Harry Potter punya destiny The Chosen One buat ngelawan Voldemort. Voldemort harus bunuh si Harry Potter, kalau nggak dia yang dibunuh gitu loh. Ya Matrix, si Neo. Jadi itu kan narasi udah banyak banget film yang kayak begini nih, kayak old school banget gitu, film-film klasik lah. Nah, di sini Madame Web masih pakai narasi yang sama gitu, dengan Ezekiel Sims yang ceritanya ya aduh gue mau dibunuh nih, makanya gue harus bunuh duluan gitu. Ya elah, motifnya kayak begitu lagi, nggak ada yang baru sama sekali, nggak ada yang spesial. Ditambah lagi actingnya menurut gue parah banget juga ini actingnya, buset Tahar Rahim, mohon maaf ya, literally lu kayak cosplay jadi Batman bos, jadi Batman gitu, yang adalah Alfred versi ceweknya. Ayo lu track sini dengan suara dia yang kayak serak-serak gitu, mau diserak-serakin, tapi nggak ada ekspresinya, nggak ada sama sekali. Cuman model-model suara diberat-beratin, nggak ada serem-seremnya, ya kan? Cuman dia model-model jadi Spider-Man begitu doang. Buset, man, gue speechless sih. Speechless, bener-bener gue nonton Madame Web speechless. Udah villainnya kacau, karakter utamanya juga nggak ada yang spesial, visual efeknya sinematografinya kacau. Apalagi mau ngomongin endingnya ya, final battle-nya gitu loh kan. Final battle kan sangat-sangat penting gitu dalam film superhero gitu kan. Action terakhirnya lah yang paling bombastis gitu, grafiknya udah naik loh harusnya gitu kan. Gua tidur bos, 5 menitan lah adalah, sumpah gua gak bohong. 5 menitan gua tidur pas di bagian action di terakhirnya. Bosen banget gila.
Ini gue bukannya belum tidur apa, kondisi gue masih fit loh, masih seger loh gitu. Ya kan, apalagi abis nyoplos gitu kan. Jadi masih fit-fit aja badan gue, masih aman-aman. Jadi kayak gue tidur gitu di bener-bener di action terakhir 5 menit, baru gue nyadar gitu kan. Anjir, loh udah sampai sini. Jadi action di terakhirnya nggak ada yang berkesan sama sekali. Nggak ada satu scene pun dalam film Madam Web ini yang bisa bikin gue kayak wah gitu. Lu kalau misalnya film-film kayak Aquaman 2 gitu lah, at least di Aquaman 2 tuh kayak ada scene yang bisa bikin kayak wah gitu kan, ketika action yang di laut Black Manta pertama kali datang itu kan bisa bikin gue anjir, dari sinematografinya, pergerakan kameranya gila, itu actionnya parah banget, itu keren parah gitu, meskipun secara satu film sampah banget, cuman ada lah kesan begitu tuh. Ini Madam Web gak ada sama sekali bos. Mau sok-sokan dibikin street level gitu ya, fighting gitu, tapi aduh, mau drama setengah-setengah, mau dibikin action juga nggak ada yang bisa bikin gue wah. Ditambah lagi di endingnya bos, Anda akan melihat kostum-kostum yang aduh, ini sampai nggak tega juga nih gue ngomongnya nih. Lu mending tahun ini nanti coba ya ke Indonesia Comic Con, kan setiap tahun ada tuh Indonesia Comic Con. Nah lu coba lihat ya di Indonesia Comic Con, banyak kostum-kostum yang lebih keren di Indonesia Comic Con bos daripada di film Madam Web ini. Bener-bener cosplay sekali bos kostumnya. Waduh, makanya menurut gue ini kayak film yang low budget yang kayak nggak niat gitu bikin filmnya. Gue sih ngerasanya gitu ya. Cuman lagi-lagi, jadi kalau kalian pengen punya pendapat yang lain, kalau menurut kalian keren nih film, tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu kenapa sih kalian bilang film Madam Web ini keren, apa gitu, argumennya apa. Gue sampai sebingung itu, apa yang bagus dari film Madam Web itu. Menurut gue ya ada yang bagus, tapi bagusnya ya so-so, kayak maksudnya di film-film superhero ya udah ada gitu loh. Maksudnya kan apa yang spesial dibandingkan film superhero lain kan gitu. Ya narasi yang menurut gue menarik ya cuma si Madam Web ini, dimana dia ini si Cassandra Webb ya, dia punya kemampuan untuk bisa ngeramal, ya itunya aja, skill Roy Kimochi-nya itu aja yang ditonjolkan dengan sinematografi yang dan sound effect yang cereng gitu, yang ya bisa bikin lu agak tegang dikit lah kalau yang emang suka dikagetin, suka di jump scarein gitu ya. Ya banyak banget momen-momen sound effect yang bikin lu cukup mungkin bisa dibikin gak ngantuk gara-gara sound effect-nya yang cukup kencang sekali ketika melihat masa depan gitu. Ya itu-itunya aja sih menurut gue yang cukup ada yang berbeda lah dari film lain, tapi sisanya ya mohon maaf ya. Udahlah itu aja ya. Gue nggak tahu lagi sih, serius sumpah gue nggak tahu lagi mau ngomongin apa nih dari film Madam Web nih. Ya kita tunggu aja di Kraven the Hunter. Gue juga punya feeling yang buruk juga, meskipun Kraven the Hunter ya salah satu dari villain terkenalnya Spider-Man gitu istilahnya. Dia juga sempat masuk di Sinister Six tuh ya kan, 6 musuh paling berbahayanya Spider-Man ya kan, yang memang beberapa kali ada perombakan lah anggota-anggotanya. Cuman kalau nggak salah Kraven the Hunter juga pernah masuk gitu dalam Sinister Six. Jadi gue penasaran banget nih sama sosok Kraven the Hunter, apalagi musuhnya Rhino gitu kan. Lu bisa lihat di trailernya kalau nggak salah sempat muncul deh Rhino, tangannya atau apanya gue lupa tuh ya. Cuma menarik ya, tapi gue nggak yakin dengan universe ini nih, SSU ini mau dibawa ke arah mana sih? Kenapa sih lu bawa karakter-karakter yang nggak jelas kayak Morbius, Madam Web? Itu yang mungkin buat para fans-fans Marvel, fans Spider-Man mungkin menarik gitu, tapi kalau buat fans-fans awam, apa yang lu mau tahu gitu dari Madam Web gitu kan? Oke, langsung aja kita kasih kesimpulan. Final score film Madam Web dari Ngelantur tidak lain tidak bukan, kalian bisa tebak berapa skornya? Yaitu 5,3/10 alias SAMPAH, sampah. Ya menurut gue ini bisa sesampah itu karena gak ada sama sekali hal yang gue inget dari film Madam Web ini. Apa yang bisa bikin gue cukup impress gitu dalam satu hal aja gitu di film Madam Web gitu ya. Nah gue juga tahu nih, pasti kalian lagi menanyakan gitu ya, Bang Timo kok kostumnya ganti bang tiba-tiba bang? Karena saya bisa sulap ya, tiba-tiba bisa ganti baju gitu dalam sekejap. Ya enggak lah, ya kelupaan lah apalagi. Ya tadi gua kelupaan tuh habis review film Madam Web nih kan, lihat aja ini ya, posternya udah Ali Topan. Artinya saya sedang review film Ali Topan nih tadi habis review Madam Web. Ya cuman baru keinget gitu lah, kok tadi belum kasih final score ya, makanya udahlah kasih aja potongannya kayak begini dah. Tadi sih emang gue pas datang ke bioskop lumayan rame, mungkin karena memang lagi tanggal merah kan, lagi pemilu gitu. Jadi mall rame, bioskop rame, dan memang mungkin Dakota Johnson, ya mungkin juga karena Dakota Johnson jadi rame, bisa jadi kan. Cuman ya nggak ada lagi yang pengen kita kulik dari karakter Madam Web, karakter Kraven the Hunter, ya oke. Cuman ya SSU tuh menurut gue perlu memasukkan karakter-karakter yang cukup penting role dalam
Spider-Man kan Sony Spider-Man Universe kan. Kenapa lu nggak munculin karakter kayak misalnya Scorpion gitu loh, Green Goblin kayak versinya SSU atau ya Andrew Garfield dilanjutin The Amazing Spider-Man 3 gitu ya. Tapi ya udahlah ya, kalian tulis di komentar kalian punya pendapat apa mengenai film Madam Web. Jangan lupa kalau kalian pengen follow kita di Instagram, follow aja, linknya gue taruh di bawah. Kalau kalian pengen join membership community kita, join dong. Kita udah punya member nih, silahkan dilihat nih list-list dari member kita, dan kalian bisa join di 2 tingkatan. Yang pertama ada critical thinking ya, dengan cuma 1.000 per hari doang kalian bisa dapetin edukasi tambahan dari live tambahan, gift khusus dari Ngelantur, stiker-stiker emoji yang gue desain sendiri, dicek aja benefitnya banyak. Dan yang untuk Ngelantur thinking level atasnya kalian dapat kesempatan buat ikut nobar gratis. Kalau kita adain nobar pasti gratis, dan diskon untuk official merchandise. Salah satunya yang ini nih ya, ini Samurai Vader. Gue selalu promosin ke kalian karena ini gue yang gambar sendiri guys ya. Gue gambar pakai tangan gue, sketsa sendiri dari gue Samurai Vader. Filosofinya mantap sekali, kalian bisa interpretasi sendiri lah secara seninya, tapi secara bahan udah pasti sangat-sangat premium. Linknya gue taruh di bawah kalau kalian pengen beli. Jangan lupa grup WhatsApp ya, di Ngelantur Corps. Grup WhatsAppnya gue taruh linknya di bawah. Kalian bisa ngobrolin seputar perfilman sama 900-an Ngelantur Corps lainnya. Oke, gitu aja untuk film Madam Web kali ini. Besok kita akan review film Ali Topan, film lokal lagi. Kita lihat apakah film lokal kali ini bisa mendongkrak kembali perfilman Indonesia. Kita tunggu review dari Ngelantur. Bye-bye semuanya.